lumayan di angka 6 hingga 7. Ini kaku ya, artinya kepadatan zinc alloy-nya benar-benar padat. Halo Sobat Angler, balik lagi bersama saya di KJ Gear Channel. Kali ini saya akan mereview satu reel terbaru lagi di bulan Mei tahun 2022 ini, yaitu datangnya dari Harrow Senata 6000. Mau tahu spesifikasinya? Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, tidak ada salahnya menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya, karena dalam channel ini begitu banyak alat-alat pancing yang bisa Anda jadikan referensi buat kebutuhan mancing Anda. Simak terus. Baiklah teman-teman, di meja review saya sudah ada reel dari Senata 6000 ini. Kita baca dulu spesifikasinya. Gear ratio 5.2/1 kali putaran, seal bearing, kemudian strong ball, thick ballnya maksudnya ya, kemudian extra strong untuk body, dan sensible knob, serta ini rigid gear ya. Nanti kita buktikan bagaimana spesifikasinya yang sebenarnya ya. Ini dia teman-teman bentuk reelnya ya, dia menggunakan sudah screw ya, 41 ball bearing. Ini Senata 6000. Oke, kita tes. Wah, halus ya, gearnya halus lumayan. Kita lihat di bagian kerapatannya, ini rapat ya untuk di ball armnya. Nah, begitupun di sebelah sisi kiri ini rapat. Biasanya kalau teman-teman ingin membeli tidak bisa menyentuh secara langsung, biasanya hanya melihat di review-review di YouTube. Nah, ini jalan ya, rollernya jalan. Kadang-kadang kita membeli sebuah reel itu rollernya macet ya, ini jalan, berfungsi dengan baik. Baiklah, perdengarkan terlebih dahulu klikernya. Nah, ini klikernya guys ya. Ya, tidak nyaring juga tidak terlalu senyap, sederhana ya untuk klikernya. Speknya sini tidak dicantumkan berat ya, berapa gram tidak jelas, tapi kita lihat sini saja. Ya, kita lihat ya, beratnya 338. Baiklah, kita bongkar mulai dari spool terlebih dahulu. Oh, ternyata reel ini belum memiliki seal ya teman-teman. Ini terlihat belum memiliki seal di bagian ini. Kita cek di bagian drag washer. Nah, ini di drag washernya menggunakan 3K washer dan 4 pel biasa. Kita cek kandungan logamnya, kandungan apakah ya masih dominasi baja atau kan kromium. Nah, di sini ya terlihat teman-teman, ini masih dominasi kandungan bajanya yang sangat berlebihan. Selanjutnya kita buka di bagian knob handle. Untuk knob handle-nya di sini sudah menggunakan screw in ya. Kemudian ini power handle di bagian lengan, ini power handle. Dan kita cek di bagian sini apakah ada bearing. Oh, di sini patennya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini paten, tidak ada bearing di dalam. Oke, kemungkinan hanya ada bushingnya. Bolong di sini. Ini yang kerennya menurut saya. Knob handle-nya sangat menawan. Selanjutnya di bagian rotor. Ini klikernya seperti ini. Masih menggunakan kliker biasa, dan seperti reel yang standar biasanya menggunakan aluminium CNC di bagian ini. Berikutnya, nah, masih menggunakan kliker matahari seperti ini ya teman-teman. Gitu. Ya, wajarlah untuk harga 200 hingga 300 ribuan dengan reel yang seperti ini menggunakan fitur-fitur seperti demikian. Di line rollernya seperti ini, aluminium, dan terdapat satu bearing. Satu keuntungan jika line roller bearing itu mudah berputar, walaupun juga mudah berkarat, dibanding dengan bushingnya.
baik. Thick bailnya seperti ini ya teman-teman, kawatnya besar. Apakah dia menggunakan plastik? Oh, dia menggunakan besi ya bagian ini. Jadi nih, dia tidak menggunakan plastik maupun bagian besi di ujung sini. Dia menggunakan secara langsung lewat per dan pegasnya seperti ini. Kalau reel-reel yang biasanya kan menggunakan plastik di bagian ini. Nah, biasanya plastik itu yang akan aus. Tapi ini dia tidak, dia menggunakannya secara langsung. Ya, satu pertimbangan yang baik untuk Harrow Senarta dalam perancangannya seperti ini. Di sini tidak menggunakan rotor nut sebagaimana reel yang kemarin saya review. Nah, rotornya seperti ini. Di sini tidak terdapat cover one way seperti Aika atau Harrow Aegis misalnya, ataupun seperti Daido dan sekelas Harrow lainnya. Mereka memiliki cover one way di bagian sini. Tapi untuk Senata sendiri ini, teman-teman bisa lihat dia tidak menggunakan cover one way. Nah, ini penahan one way-nya. Kita tes bahannya. Ya, bahannya kandungan logamnya ya, belum ada dipolesi kromium di bagian sisi luar di lempengan plat ini. Tuh. Ini. Nah, reel ini benar-benar menggunakan bearing tertutup ya. Oke, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa memperhatikan apa sih kegunaan bearing tertutup itu? Bearing tertutup itu setidaknya punya pelindung secara paten. Jadi kalau ada air masuk, dia tidak langsung menyerang pada bol atau bola-bola yang ada di dalamnya, gitu. Ini berbeda dengan Maguro Expander ya, Maguro Expander, kemudian Daimos maksud saya, itu memiliki bearing terbuka di bagian sini sama dengan Maguro Expander. Tapi untuk reel Senata ini melebihi spek dari kedua reel yang saya sebutkan tadi, itu khusus di bagian bearing induk ini. Dia menggunakan kunci bunga 3 nih, bukan bunga 4 nih. Berbeda di bagian premnya ini, bingkai paling luar tadi dia menggunakan bunga 4 tuh. Ini ya, ini bahan grafit ya, grafit biasa. Kemudian ball bearingnya di sini di bagian main gear sebelah kiri, benar ya, ball bearing tertutup. Nah, ini drive gearnya. Nah, ini banyak grease-nya ya. Kita lihat di bagian drive gear, teman-teman bisa perhatikan. Ini giginya, ini ketebalan giginya. Yang kita ketahui, di bagian kardusnya dicantumkan situ rigid gear. Baiklah, kita tes. Ya, lumayan di angka 6 hingga 7. Ini kaku ya, artinya kepadatan zinc alloy-nya benar-benar padat untuk standar 7 ya. Itu ya, lumayan lah untuk rigid gear di kelas 300 ribuan. Nah, ini grafit bukan aluminium. Nah, ini bedanya. Kalau dia grafit, dia tidak memiliki reaksi apa-apa pada Demon Selector ini. Nah, ini salah satu contohnya adalah body Kenzie Manson. Nah, ini Kenzie ya, Kenzie lama. Ini memang benar-benar menggunakan aluminium body. Nah, ini terlihat seperti ini. Nah, aluminium body itu beraksi terhadap detektor ini. Sama dengan logam-logam. Nah, kalau dia plastik grafit yang bercampur karbon, itu tidak beraksi apa-apa. Nah, berbeda jika dia benar-benar aluminium. Sama dengan drive gear ini. Kepadatannya dia terdeteksi rapat sekali cornya, sehingga dia terdeteksi panasnya seperti ini. One way anti-reverse. Anti-reverse-nya seperti ini.
Ini main subnya untuk ukuran 6000, besarnya sederhana, tidak sebesar Aegis yang 1 bulan lalu saya posting di channel ini. Berbeda dengan Harrow yang seneta ini, justru 6000 nya dia seperti kecil, mulai dari spoolnya kecil hingga body dan penampakan secara keseluruhannya kecil. Berbeda dengan ukuran 6000 di reel seperti Exori misalnya yang besar, Kenzi yang juga cukup besar untuk ukuran 6000-nya, begitupun untuk Golden Peace misalnya gitu. Kita tes untuk kandungan bahannya. Ya. Sama ya. Untuk kandungan bahannya, bajanya masih lebih dominan di bagian ini. Kemudian bagaimana dengan baut-bautnya? Ini baut body ya, yang saya katakan tadi baut bunga 3. Ini. Gitu. Semua masih membutuhkan perawatan ekstra jika digunakan di medan ekstrim seperti di laut. Oke, tidak ada lagi di dalam, yang ada cuma bearing sebelah kanan, bagian main gear sebelah kanannya. Dan bodinya grafit, berdasarkan speknya extra strong body. Ya, katanya sih nantilah kita tes uji kekuatan max dragnya berapa. Bagi Anda yang sedang menonton, silahkan aktifkan notifnya biar tidak ketinggalan untuk pembuatan video penarikan tes beban reel ini. Anti ripesnya biasa ya, seperti standar-standar pada umumnya. Seperti tadi apa yang saya review dari reel ini, semoga ada manfaatnya dan bisa menambah referensi dan pengetahuan Anda tentang seputar alat-alat pancing. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena dalam channel ini begitu banyak video yang bisa jadikan Anda sebagai referensi buat kebutuhan alat pancing Anda. Salam dari saya, salam strike.